Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, Maite Ruskan, seniman, sastrawan, budayawan, wartawan, dan pengurus Sanggar Baraba dan seluruh yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malam ini adalah malam yang luar biasa, terutama bagi saya. Saya berada di belakang Mete dan selamanya akan selalu di belakang Mete. Sejak 40 tahun, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Setahun ini saya hampir 66 tahun. Dan Mete lah yang mengajarkan saya di dunia seni. Maka ketika beberapa hari yang lalu Mete meminta saya untuk mengisi acara, saya bingung, saya sebagai apa? Walaupun dunia seni Mete lah yang mengajak saya, tetapi peran saya tidak ada. Foto desenda yang ada. Hadir. Tidak ada, saya ini penuh atapan. Tapi karena yang memerintahnya adalah Mete Ruskan yang selalu berada di depan saya katakan, Mete, saya lagi di Jakarta, pokoknya harus pulang. Kalau tidak pulang, kuala. Padahal saya kemarin tidak sekecil pun mata saya tidur karena banyak kegiatan, tapi sungguh-sungguh tadi saya sudah sampai di sini. Karena itu saya mengapresiasi Mete mempercayakan muridnya untuk bicara, pasti ilmunya jauh di bawah Mete soal seni budaya. Kalau Mete berkarya 60 tahun, saya pernah bikin konser 60 tahun, usianya yang 60 tahun, itu beberapa tahun yang lalu. Nah, itu bedanya Mete. Patut kita memberikan apresiasi kepada Mete. Mestinya Mete Dinas Budaya juga mengusulkan Mete untuk seniman tanpa pamrih dan berdedikasi itu ke nasional. Ya, tapi itu usulnya masih dari Dinas Budaya provinsi. Tapi alhamdulillah untuk Kota Padang, untuk provinsi Mete sudah menikah atau sudah mendapatkan. Saya disuruh orasi. Di orasi budaya baru beberapa jam yang lalu, apa yang ada dalam pikiran saya. Pertama, saya bilang ke Armen, sastra itu lebih sebagai seniman budaya. Lebih diakui sebagai budayawan atau penggiat budaya. Terlepas dari itu, saya kepada anak muda ini, tadi kita katakan masih muda-muda, anak-anak cucu-cucuku bahkan ya masih muda-muda 20-30 tahun, bahkan 40 tahun juga tetap masih anak-anakku, anak Mete, tetaplah berkarya di jalur seni budaya. Karena apa yang membedakan bergerak di seni budaya ya tidak soal bagaimana kita mendapatkan uang selama ini. Mete berkarya 60 tahun, Sanggar Barabah yang mengenalkan saya dengan musika studio, mengenalkan saya dengan Hendrikus Endang, dengan Betalia Sonata, dengan segala macam. Tahun 84 rekaman di Jakarta, naik pesawat ke Mete, lebih dulu bisa. Nah, dari cara memanage, cara berekspresi saya belajar dari Mete. Dan ternyata aku sangat besar bahwa kelola Mete. Nah, kenapa
kita bersama-sama merasa penting bergerak di jalur budaya. Tadi Fauzul katakan ketika politik memecah, budaya menyatukan. Nah itu sesungguhnya memang terjadi. Walaupun sebetulnya kehidupan berkebudayaan itu adalah semua hak-hak martabat kita dalam perilaku kita sehari-hari. Kalau mau dibagi menceritakan banyak sekali. Tetapi salah satu bagian dari budaya kita sudah tidak menyukainya adalah di dunia politik. Tetapi sesungguhnya saya pernah juga menjadi anggota DPRD tahu juga di dunia politik. Sesungguhnya ketika dunia seni budaya, kemarin saya bersama Menparekraf bicara tentang bagaimana menyatukan budaya yang di dunia seni. Saya kebetulan berada di dua dunia yang kita sering menyebut seniman artis, padahal secara terminologi dia sama saja, tapi selalu kita menamakan seniman, sastrawan. Kalau ada acara ada segini saja. Sejak 40 tahun yang lalu saya di sini segini saja. Tapi kalau saya ingin acara yang orang katakan dunia artis itu ramai penontonnya. Jadi sekarang bagaimana kita membuat dunia seni budaya, terutama teater, sastra, musik dianggap dunia seni sekarang menjadi dunia bukan juga menjadi entertainment, tetap menjadi dunia pemikiran, tetapi dia dinikmati oleh banyak orang, disampaikan kepada banyak orang apa yang kita pikirkan, sehingga orang bisa terpengaruh dan ikut melaksanakannya. Nah, saya mengambil tema kenapa politik memecah. Oh, baca cakap kalau dalam presiden, baca cakap Pak. Sudah itu dan calon presiden itu bapak-bapak ya tewa baca cakap sampai gini. Ada juga tuh yang keluarganya nggak bersatu gara-gara itu. Tetapi dengan seni budaya itu kita bisa bersatu. Yang mulai ramai ya sekarang seni tradisi. Kemarin saya bikin pertunjukan di Taman Ismail Marzuki Rantai supaya keren kita bikin yang ada wow efeknya, kita bikin Mahakarya Rantai Malin Bundar. Itu tiketnya saya jual 5 juta, 2 juta, 1 juta 500.000 dan itu penuh. Jadi seni budaya itu bisa kita kemas ya. Bagaimana kita mengemas seni budaya yang dunia seni menjadi dunia dengan manajemen modern, istilahnya Ramadan, manajemen modern dan dinikmati banyak orang. Setuju kan? Bapak bilang sesuai. Nah, November nanti saya membuat pertunjukan orkestra perkusi. Kalau orkestra harmoni semua sudah pasti pernah lihat. Ada alat pukul, ada alat gesek, alat tiup, ya kan? Nah sekarang alat perkusi, alat pukul saja, tetapi dimainkan oleh puluhan orang dengan 200 alat perkusi. Mudah-mudahan tercatat di rekor ini. Itu bagian dari upaya kita bahwa seni budaya pun bisa bernilai sejahtera. Ini perjuangannya lama sekali, sudah puluhan tahun saya bersama Mete sudah merintis itu. Mete ini membuat konser 10 artis terbaik, 10 pencipta lagu terbaik. Tahun 84 itu ada Mustika, ada Rama Elkama, ada siapa lagi Santi Uskan, ada Sastri Bani. Nah, ya, dan itu cukup berhasil. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita tidak hanya berkarya, seniman tidak hanya berkarya, tetapi bagaimana memikirkan karyanya juga dipasarkan. Dan itu tidak bisa sendiri, harus kolaborasi. Agar apa? Agar semakin kuat akar seniman budaya sastrawan itu, dia semakin solid
dan bisa memperjuangkan bersama-sama soal politik anggaran. Kepala Dinas kemudian dari pihak wakilnya kemudian sampaikan politik anggaran. Kenapa politik anggaran? Visi kita tentang pengembangan kebudayaan, karena kita tahu pemajuan kebudayaan, memajukan kebudayaan itu sebetulnya hal di dunia modern, hal yang paling penting untuk menjaga ketahanan bangsa. Jadi kan soal alutsista. Jadi bukan alat perang itu. Kalau alat perang itu yang kita perbuat seperti Palestina. Palestina hanya menunjukkan kekuatan dan kebanggaan duniawi. Tetapi ketika kita membangun budaya, mensolidkan kebudayaan, maka kita dengan berkolaborasi, maka kita yakin bahwa ketahanan budaya bisa kita rawat bersama. Apalagi kita tambah lagi resistensi. Jadi kita sebetulnya dalam bersikap pribadi saja, karena bagian kecil dari budaya itu adalah tapi paling penting adalah peradaban. Peradaban itu dimulai dari sikap dan perilaku. Sikap perilaku itu dimulai dari nilai-nilai kejujuran. Orang katakan sekarang namanya integritas. Apa itu integritas? Bagaimana kita mengharmoniskan antara pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan kita. Jadi kalau kita katakan oke, tidak ada korupsi, lalu kita melakukan korupsi, itu sudah pasti tidak berintegritas. Jadi sebetulnya kalau kita membahas kebudayaan, tidak hanya seni budaya, banyak sekali, terutama akarnya adalah soal peradaban. Kita alhamdulillah di Sumatera Barat punya kelebihan yang luar biasa. Ada yang bahasa isyarat bahasa kedua. Artinya memang akar kita itu sebetulnya perilaku peradaban yang mengacu kepada agama kita yang mayoritas ada di Sumatera Barat. Hanya tinggal bagaimana ideologi, filosofi, persepsi kita tentang ABS-SBK itu kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Saya pikir barangkali itu pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah pertama, jangan kita terpecah dengan politik, tapi mari kita bersatu berbahagia dengan seni budaya, dan dengan seni budaya kita bisa sejahtera, mengemas kebudayaan, apakah itu seni budaya, apakah itu teater, puisi, tari, nyanyi dan semacam, dengan kemasan yang apik, dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Tentu saja harus fokus dan konsisten. Karena itu saya betul-betul merasa luar biasa. Sanggar Barakah yang saya kenal tahun 80-an, dan saya ditempa di situ, ya, di Sanggar Barakah ini, dan ternyata sampai sekarang sudah 20 tahun ini masih ada. Luar biasa. Jadi saya nggak sabar menunggu, ya, nggak sabar menunggu tampilan kalian. Kalau saya jadi uang, begitu di Jakarta juga nanti. Tapi rame ya, orang rame. Oke, selamat untuk berkaryanya. Ini adalah simbol. Saya di foto ini. Ada. Simbol bahwa guru selalu terdepan dan murid selalu berada di belakang. Walaupun muridnya hebat, tetap guru lebih hebat karena muridnya hebat. Terima kasih. Mohon maaf bila kita berkeliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.